Oke, yuk kita bahas WWE di tahun 2026. Soalnya gini, WWE sekarang tuh lagi bagus, seru, rame, penjualan tiket ludes di mana-mana, dream match nongol tiap minggu, dan storyline-nya tuh akhirnya berasa punya arah lagi. Triple H sudah ngelakuin banyak hal keren sejak dia ambil alih bagian kreatif. Tapi kalau kita jujur, produk WWE masih belum sempurna. Masih ada hal-hal kecil yang bikin kita ngelus dada di tengah episode Raw atau mikir kenapa sih mereka masih ngelakuin hal ini terus. Jadi di video ini kita bakal bahas dalam-dalam gimana caranya Triple H bisa benerin WWE di tahun 2026. Bukan buat ngancurin semuanya atau mulai dari nol lagi, tapi buat nyetel, ngerapiin dan bikin WWE nyala di level yang kita semua tahu mereka bisa capai. Soalnya roster sekarang ini salah satu yang terbaik sepanjang sejarah WWE. Jadi ayo kita manfaatin semaksimal mungkin. Pertama, boleh nggak sih kita ngomongin soal disqualification dan gangguan yang nggak ada habisnya di Raw sama SmackDown? Setiap minggu tuh rasanya kayak, wah matchnya panas banget nih. Penontonnya heboh, dua-duanya lagi on fire. Tiba-tiba ada interference, DQ, atau musik bintang lain yang nyala dan matchnya bubar jadi kekacauan. Aku ngerti sih Triple H pengen semua bintang kelihatan kuat. Gak ada yang kalah bersih, semua tetap aman. Tapi masalahnya kalau semua bintang dilindungi, akhirnya gak ada yang kelihatan spesial. Clean finish itu yang bikin bintang besar lahir. Kamu gak bakal bisa bikin the next Roman Reigns, the next Seth Rollins, atau the next Becky Lynch kalau gak ada yang benar-benar menang secara meyakinkan. Fans pengen percaya sama seorang bintang. Kita pengen lihat kemenangan bersih yang berasa kayak momentumnya nyata lagi. Bayangin deh, kalau Raw sama SmackDown punya main event yang beneran kelar dengan pemenang yang jelas, kemenangan bersih punya arti lagi. Kasih waktu buat matchnya nafas, biarin para wrestler nunjukin kemampuan mereka, itulah yang bikin produk terasa hidup lagi. Nah, ini bagian yang bisa bikin Triple H benar-benar ngacakin meja. Kolaborasi. Ingat gak pas Jordynne Grace dari TNA tiba-tiba muncul di WWE? Gila banget kan? Dulu hal kayak gitu mustahil buat WWE. Tapi sekarang pintu udah kebuka. Ya udah, ayo dobrak sekalian. Bayangin kalau bintang-bintang TNA nongol di Raw atau SmackDown buat mini storyline, misalnya Moose lawan Drew McIntyre. Atau yang lebih gokil lagi, kolaborasi WWE dan Triple A buat showcase satu malam penuh luchador terbang ke sana sini. Kolaborasi kayak gitu ngasih WWE sesuatu yang udah lama hilang, yaitu ketidakpastian. Fans suka banget momen yang bikin mereka ngomong, wah gila aku gak nyangka bakal gini. Kolaborasi tuh bikin hype, match baru dan buzz di sosmed. Jadi kenapa gak dijadiin bagian rutin aja? Bukan cuma kejutan tahunan. Sekarang kita bahas NXT. Aku cinta banget sama NXT, rasanya udah balik jadi brand yang solid lagi. Tapi jujur, sekarang banyak banget talent di sana yang nganggur tanpa arah. Lihat aja Trick Williams, karisma berlimpah. Oba Femi, dominan banget. Ethan Page, semua udah layak banget buat naik ke main roster. Tapi kenapa mereka masih di developmental? NXT itu seharusnya jadi landasan peluncuran, bukan tempat parkir. Mereka udah buktiin siap buat spotlight yang besar. Pindahin ke main roster, kasih storyline, biarin mereka adu acting sama veteran. Itu bakal bikin produk utama terasa segar lagi. Setiap kali ada orang baru naik dan dapat push, atmosfer keseluruhan tuh ikut hidup. Ingat kan pas LA Knight naik daun, SmackDown langsung kerasa beda. Nah, itu efek yang bisa terjadi kalau talenta baru dikasih kesempatan. Selanjutnya, tag team wrestling. Kalau lagi bagus, bisa luar biasa banget. WWE udah pernah nunjukin kilasan kejayaan itu. Ingat The Usos versus The Street Profits, matchnya kerasa spesial banget. Tapi sayangnya energi kayak gitu udah jarang muncul lagi. SmackDown sih masih lumayan, tapi Raw kayak kurang greget. Padahal tag team wrestling bikin show lebih bervariasi, gak monoton, dan banyak wrestler yang malah bersinar lewat tim bukan solo. Tapi kuncinya bukan cuma di match bagus, harus ada cerita, rivalitas, aliansi, pengkhianatan, stakes yang nyata. Fans harus peduli siapa yang barengan, siapa yang nusuk dari belakang, dan kenapa itu penting. Kalau WWE serius ngebangun divisi tag team,
tahun 2026 bisa jadi era keemasan baru. Oke, acara-acara premium WWE belakangan emang keren-keren, tapi agak kependekan. Triple H sengaja motong durasi biar pacingnya enak dan aku paham alasannya. Tapi roster WWE sekarang tuh gede dan cuma ada 6 match per acara premium. Kasih 7 deh atau 8. Bukan buat bikin acara kelamaan, tapi buat ngasih spotlight ke lebih banyak wrestler, title, dan storyline. Ingat dulu waktu setiap sabuk kerasa penting, sekarang terlalu banyak yang nganggur di backstage pas acara premium. Kalau mau bikin semua divisi terasa berharga, langkah paling gampang ya tampilin mereka di acara besar. Sekarang bagian yang pedas. Triple H harus mulai ambil resiko lagi. Ingat pas Jey Uso jalan solo dan semua orang mikir, ini gak bakal jalan. Malah jadi salah satu karakter paling dicintai di WWE. Itu bukti bahwa ambil resiko bisa bayar mahal. WWE paling seru pas mereka gak bisa ditebak. Saat storyline-nya bikin kita kaget, ketawa, debat, atau benar-benar peduli. Kita butuh lebih banyak momen kayak gitu. Coba push bintang yang gak disangka-sangka. Coba match tipe baru, kasih kesempatan wrestler buat ngomong dari hati, bukan dari skrip. Momen terbaik dalam wrestling itu selalu muncul pas semuanya terasa nyata. Tahun 2026 harusnya soal itu, balikin rasa real ke WWE. Sekarang kasih kredit yang layak. Nambahin sabuk midcard buat divisi cewek itu langkah yang jenius. Women's Intercontinental title di Raw sukses besar. Tapi di SmackDown, Women's US title tuh kayak ngilang. Dan itu tuh masalah. Jangan cuma ngenalin sabuk terus dilupain. Gelar ini bisa jadi panggung buat bintang-bintang baru. Zoey Stark, Maxine Dupri, Kiana James, siapa aja lah. Tampilin di acara premium, kasih main event di SmackDown, bikin berasa kayak hadiah yang layak diperjuangkan. Soalnya kalau divisi wanita kuat dari atas sampai bawah, seluruh WWE juga bakal ikut kelihatan keren. Terakhir, nostalgia, kekuatan yang besar banget. Lihat aja John Cena yang lagi masa pensiun, emosional banget kan? Gak semua legenda emang harus comeback besar kayak Cena, tapi kalau setiap tahun ada 1-2 nama familiar balik buat storyline yang pendek, itu udah cukup buat bikin fans tetap terikat. Nikki Bella sempat balik dan berhasil, AJ Lee balik fans langsung gila. Bayangin kalau Batista atau Lita balik buat storyline singkat yang bantu angkat bintang baru sambil kasih kita nostalgia yang manis. Kuncinya keseimbangan. Pakai masa lalu buat bikin masa kini lebih berharga. Jadi Triple H udah banyak banget ngebenerin WWE, tapi masih ada ruang buat tumbuh. Lebih banyak hasil pertandingan yang bersih, lebih banyak kolaborasi, lebih banyak cerita buat yang underused, lebih banyak resiko. Kalau 2025 itu tahun buat rebuilding, maka 2026 harus jadi tahun buat refining. Bikin WWE nggak bisa ditebak lagi. Bikin orang wajib nonton lagi. Soalnya kalau WWE lagi on fire, ya ada hiburan lain yang bisa nyamain. Menurut kalian gimana? Apa yang harus Triple H benerin di tahun 2026? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito.